Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat zahir dan batin yang dianugerahkan kepada kita selama ini. Sholawat serta salam untuk Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat-sahabatku, inilah kisah cinta legendaris, menyimpan nilai historis, menyiratkan pesan dramatis, namun tidak meniadakan nuansa romantis. Inilah kisah cinta antara Sayyidina Ali bin Abi Tholib dan Siti Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan sebuah kisah cinta yang sudah lama terpendam, sangat terjaga kerahasiaannya, baik di dalam kata, sikap maupun ekspresi. Bahkan konon, syaitan pun tak dapat mengendus rahasia cinta ini. Mereka bisa menjaga izzah atau kehormatan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkannya. Masya Allah. Baiklah, mari kita simak bersama. Ali bin Abi Tholib adalah sepupu dan salah satu sahabat istimewa di mata Rasulullah SAW. Selain beliau tinggal langsung bersama Rasulullah, beliau juga seorang pemberani yang pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah di saat hijrah, dan merupakan seorang mujahid perang yang gagah. Sementara Fatimah adalah putri Rasulullah yang taat, penyayang dan sangat peduli pada Rasulullah SAW. Ia selalu ada di samping ayahandanya dalam setiap rentetan kisah perjuangan sang ayah, membumikan nilai-nilai Islam di dengan kafir Quraisy. Sebenarnya, Ali sudah menyukai Fatimah sejak lama. Wajar saja, karena kecantikan putri Rasulullah ini tak hanya jasmaninya saja, kecantikan ruhaninya bahkan melintasi batas hingga langit ketujuh. Namun kendalanya adalah, perasaan rendah dirinya, apakah mampu ia membahagiakan putri Rasulullah dengan keadaannya yang serba terbatas. Demikian kira-kira perasaan yang ada pada diri Ali bin Abi Tholib saat itu. Pada suatu ketika, Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi. Ia telah mempertaruhkan kehidupannya, harta dan jiwanya untuk Islam, menemani perjuangan Rasulullah SAW sejak awal risalah Islam. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi entah kenapa, mendengar berita ini, Ali tersentak jiwanya. Muncul rasa aneh yang dia pun tak mengerti. Ali merasa diuji, karena merasa apalah arti dirinya jika dibanding dengan kedudukan Abu Bakar di sisi Nabi. Ya, Ali merasa belum ada apa-apanya bila dibanding dengan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah berapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan dakwahnya. Sebutlah misalnya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolhah, Zubair, Sa'd bin Abi Waqqas, Mus'ab, dan banyak lagi. Hal ini tentu tak mudah dilakukan oleh anak-anak seperti Ali. Tak sedikit juga para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Misalnya, Bilal bin Rabah, Hobab, keluarga Yasir, Abdullah ibnu Mas'ud, dan lain-lain. Dari sisi finansial, Abu Bakar seorang saudagar, tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah, sementara Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar, meskipun ia tak mampu membohongi perasaan di dalam hatinya yang ia sendiri tak mengerti, apakah mungkin itu yang namanya cinta. Namun ternyata terdengar kabar bahwa lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah. Sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap dia masih memiliki kesempatan meraih rasa itu. Dan ujian bagi Ali belum berakhir sampai di situ. Setelah Abu Bakar mundur, maka muncullah laki-laki nan gagah perkasa serta pemberani. Seseorang yang dengan masuk Islamnya mampu mengangkat derajat kaum muslimin, seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari ketakutan, dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut di hadapannya. Seorang yang diberi gelar Al-Faruq. Ya, dialah Umar bin Al-Khattab. Pemisah antara kebenaran dan kebatilan itu juga datang melamar Fatimah. Ali pun rida jika Fatimah menikah dengan Umar. Ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan sahabat terbaik kedua Rasulullah, setelah Abu Bakar. Hal ini karena Rasulullah pernah mengatakan, "Aku datang bersama Umar dan Abu Bakar." Namun kemudian Ali pun semakin bingung setelah mendengar kabar lamaran Umar ternyata ditolak. Setelah itu, menyusul Abdurrahman bin Auf melamar sang putri Rasulullah, dengan membawa 100 unta bermata biru dari Mesir, dan 10.000 dinar, di mana kalau diuangkan ke dalam rupiah tak kurang dari 55 miliar.
Dan lamaran bermiliar-miliar dari saudagar kaya itu pun ternyata ditolak oleh Rasulullah. Akan tetapi, kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di situ, karena ternyata sahabat yang lain pun pernah melamar sang Az-Zahra. Utsman bin Affan pernah memberanikan diri melamar sang putri, dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf. Bahkan ia menegaskan bahwa kedudukannya lebih mulia dibanding Abdurrahman bin Auf, karena ia terlebih dahulu masuk Islam. Tidak disangka tidak diduga, ternyata Rasulullah pun menolak lamaran Utsman bin Affan. 4 sahabat sudah memberanikan diri melamar sang putri, namun mereka semua ditolak oleh Rasulullah SAW. "Mengapa bukan engkau saja yang mencobanya, kawan?" seru sahabat Ali radhiyallahu anhu. "Mengapa engkau tak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat, engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi." "Aku?" tanyanya tak yakin. "Ya, engkau wahai saudaraku. Aku hanya pemuda miskin. Apa yang bisa aku andalkan?" Sahabatnya pun menguatkan, "Kami di belakangmu, kawan." Akhirnya, Ali bin Abi Thalib pun memberanikan diri menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya, meminang putri Nabi untuk dijadikan istrinya. Awalnya, beliau hanya duduk di samping Rasulullah, dan lama hanya tertunduk diam. Hingga Rasulullah bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" Sejenak Ali terdiam. Dan dengan suara agak bergetar, ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar jawaban Ali ini, beliau SAW tidak terkejut. Spontan Rasulullah menjawab, "Bagus, wahai ibnu Abu Thalib. Beberapa waktu terakhir ini, banyak yang melamar putriku, tetapi ia selalu menolaknya, oleh karena itu, tunggulah jawaban putriku." Kemudian Rasulullah meninggalkan Ali dan bertanya kepada putrinya. Ketika ditanya oleh ayahandanya, Fatimah hanya terdiam. Dan Rasulullah SAW menyimpulkan, bahwa diamnya Fatimah, sebagai tanda persetujuannya. Rasulullah kemudian mendekati Ali dan bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang akan engkau jadikan mahar wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Orang tuaku yang menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah. Tak ada yang aku sembunyikan darimu, aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman, sebuah pedang, dan sebuah baju zirah dari besi." Dengan tersenyum, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengairi tanamanmu. Maka, aku terima mahar baju besimu. Jualah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku. Wahai Ali, engkau wajib bergembira sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit, sebelum aku hendak menikahkan engkau di bumi." Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham, lalu menyerahkan uangnya kepada Rasulullah SAW sebagai mahar. Nabi pun membagi uang itu ke dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk wewangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib, sebagai biaya untuk jamuan makan para tamu yang akan menghadiri walimah pernikahan. Setelah segala sesuatunya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira, yang disaksikan oleh para sahabat, Rasulullah mengucapkan kata ijab atas pernikahan putrinya, lalu disambut ucapan kabul oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah putri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. Maka saksikanlah. Sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan mas kawin 400 dirham atau nilai sebuah baju besi, dan Ali ridho menerima permintaan mahar tersebut." Maka menikahlah Ali dengan Fatimah. Pernikahan mereka penuh hikmah, walau diarungi bahtera keterbatasan materi duniawi. Bahkan di dalam suatu riwayat disebutkan, bahwa Rasulullah sangat terharu melihat tangan Fatimah yang kasar, karena harus menumbuk tepung gandum untuk membantu suaminya. Di suatu malam, setelah kisah cinta mereka dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah dialog yang sangat menggetarkan. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa, suatu hari, setelah keduanya menikah, Fatimah berkata kepada Ali, "Maafkan aku, karena sebelum menikah denganmu, aku pernah 1 kali merasakan jatuh cinta kepada seorang pemuda, dan aku ingin menikah dengannya." Ali pun bertanya, "Mengapa Fatimah tak mau menikah dengannya?"
Dan apakah Fatimah menyesal menikah dengannya? Ali segera menyambung pertanyaan karena sudah mengetahui arah pertanyaan Fatimah. Sambil tersenyum Fatimah menjawab, pemuda itu adalah dirimu. Subhanallah, itu adalah pengakuan cinta pertama sekaligus terakhir, bernilaikan pujian terbaik dari seorang istri kepada suami, yang mana pujian ini sangat membahagiakan hati suaminya. Ali dan Fatimah saling mencintai karena Allah. Mereka mencintai dalam diam, menjaga cintanya dalam ketulusan, ketaatan, dan kehormatan, sehingga Allah menyatukan dalam ikatan suci pernikahan. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan orang yang sungguh-sungguh mencintai kita seperti kisah cinta Ali dan Fatimah, dan kita bisa berjumpa mereka di surga bersama Rasulullah, para sahabat, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku, demikianlah kisah cinta antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra. Semoga dapat menginspirasi dan mendatangkan hikmah dalam kehidupan kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.